Kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Kamu nggak bisa nanti kalau lebih jauh lagi, kamu memperbaharui izinmu di apa, nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Inilah 16 perusahaan milik Luhut Binsar Panjaitan. 1. PT Toba Bara Sejahtera. 2. PT Adimitra Baratama Nusantara. 3. PT Indomining. 4. PT Trisensa Mineral Utama. 5. PT Kutai Energi. 6. PT Energi Mineral Langgeng. 7. PT Fairfield Indonesia. 8. PT Toba Perkebunan dan Kehutanan. 9. PT Tritunggal Sentra Buana. 10. PT Adimitra Lestari. 11. PT Smartias Indo Gemilang. 12. PT Rakabu Sejahtera. 13. PT Kabil Citranusa. 14. PT Toba Property and Infrastruktur. 15. PT Pusaka Jaya Palu. 16. PT Kartanegara Energi. Sebelum kita melanjutkan video yang viral masalah Opung Luhut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Public News, agar channel ini tetap bisa menayangkan berita-berita yang bisa mengedukasi masyarakat, bisa memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat luas. Gimanakah video tentang Opung Luhut? Kita lanjutkan beritanya berikut ini. Keluarga Luhut Panjaitan kuasai proyek miliaran dolar, menantu dan keponakan pegang jabatan kunci negara. Ini konflik of interest, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Ya Tuhan, tolong bukakan rahasia ini bagi dunia terutama rakyat Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita harus membuka mata lebar-lebar melihat apa yang terjadi di negara kita tercinta. Ada kekuasaan yang menggurita, ada keluarga yang mengendalikan banyak hal penting di Indonesia. Mari kita lihat satu persatu dengan jelas dan terang benderang. Siapa Maruli Simanjuntak, menantu yang jadi Kepala Staf Angkatan Darat? Maruli Simanjuntak lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1970 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ayahnya bernama Binsar Simanjuntak dan ibunya bernama Rosmiana Purba. Keluarganya berasal dari suku Batak Toba yang terkenal dengan ikatan kekeluargaan yang sangat kuat. Maruli kecil tumbuh dalam keluarga sederhana. Dia bersekolah di sekolah dasar negeri di kampung halamannya, lalu melanjutkan ke sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di kota yang sama. Sejak muda, Maruli bercita-cita menjadi tentara. Pada tahun 1988, Maruli masuk Akademi Militer Nasional di Magelang. Dia lulus tahun 1991 dengan pangkat Letnan II. Dari sini dimulailah perjalanan karirnya di dunia militer. Dia meniti karir dari bawah, mulai dari komandan peleton, komandan kompi, hingga naik terus ke jabatan yang lebih tinggi. Maruli menikah dengan Fianca Revensi Panjaitan, anak perempuan dari Luhut Binsar Panjaitan. Pernikahan ini terjadi sekitar pertengahan tahun 2000-an. Sejak menikah dengan Putri Luhut, karir Maruli melesat dengan cepat. Pada tanggal 20 November tahun 2023, Presiden Joko Widodo mengangkat Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat Indonesia, jabatan tertinggi di Angkatan Darat. Pengangkatan ini menuai banyak tanda tanya. Mengapa? Karena Maruli adalah menantu dari Luhut Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ini adalah konflik kepentingan yang jelas. Seorang mertua yang berkuasa di pemerintahan, menantunya menjadi pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Apakah ini kebetulan, atau ada permainan kekuasaan di baliknya? Menurut peraturan pemerintah dan kode etik tentara, tidak boleh ada hubungan keluarga yang terlalu dekat dalam jabatan strategis. Hal ini bisa membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Tapi aturan sepertinya tidak berlaku untuk keluarga yang berkuasa. Siapa Pandu Sejahrir, keponakan yang jadi Kepala Teknologi Informasi dan Antara. Pandu Sejahrir lahir pada tahun 1985 di Jakarta. Ayahnya adalah saudara dari Luhut Panjaitan. Pandu tumbuh dalam keluarga yang berada dan memiliki akses ke pendidikan terbaik. Pandu bersekolah di sekolah dasar swasta terbaik di Jakarta, lalu melanjutkan ke sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas favorit. Setelah lulus, dia melanjutkan kuliah ke luar negeri, mengambil jurusan Teknologi Informasi dan Bisnis di universitas ternama. Setelah lulus kuliah, Pandu bekerja di beberapa perusahaan swasta di bidang teknologi. Dia memiliki pengalaman di dunia bisnis digital dan teknologi informasi.
Namun pengalamannya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan banyak ahli teknologi informasi lain di Indonesia. Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia membentuk Danantara, sebuah perusahaan induk yang mengelola semua badan usaha milik negara. Danantara menguasai aset senilai lebih dari 10.000 triliun rupiah. Ini adalah perusahaan terbesar di Indonesia. Dan siapa yang ditunjuk menjadi Kepala Teknologi Informasi di Danantara? Pandu Sejahrir, keponakan Luhut Panjaitan. Jabatan ini sangat strategis karena mengendalikan semua sistem teknologi dan data dari seluruh perusahaan negara. Pertanyaannya, apakah Pandu dipilih karena kemampuannya? Atau karena dia keponakan Luhut Panjaitan? Di Indonesia ada ribuan ahli teknologi informasi yang jauh lebih berpengalaman dan lebih berkualitas. Mengapa harus Pandu yang dipilih? Ini jelas melanggar prinsip tata kelola yang baik. Tidak boleh ada nepotisme atau pengangkatan berdasarkan hubungan keluarga dalam jabatan penting negara. Tapi sekali lagi, aturan seperti tidak berlaku untuk keluarga penguasa. Konflik kepentingan jelas terjadi di sini. Luhut Panjaitan sebagai Menteri Koordinator memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan Danantara. Keponakannya menjadi pejabat penting di Danantara. Ini membuka peluang penyalahgunaan wewenang yang sangat besar. ARAMCO dan proyek 20 miliar dolar Amerika. Saudi Aramco adalah perusahaan minyak terbesar di dunia. Perusahaan ini milik pemerintah Arab Saudi dan menguasai cadangan minyak terbesar di planet bumi. Pada tahun 2021, Saudi Aramco mengumumkan rencana investasi besar di Indonesia. Mereka ingin membangun kilang minyak raksasa di Tuban, Jawa Timur. Nilai investasinya mencapai 20 miliar dolar Amerika, atau sekitar 300 triliun rupiah. Proyek ini sangat besar dan sangat penting untuk Indonesia. Kilang minyak ini akan mengolah minyak mentah menjadi bahan bakar yang siap digunakan. Indonesia yang selama ini masih mengimpor bahan bakar bisa menjadi lebih mandiri. Tapi ada yang aneh dalam proyek ini. Saudi Aramco tidak bekerja sendirian. Mereka bermitra dengan Pertamina, perusahaan minyak milik negara Indonesia. Itu wajar dan normal. Yang tidak wajar adalah adanya satu perusahaan swasta Indonesia yang ikut sebagai mitra lokal. Nama perusahaannya adalah PT Arya Bakti Investindo, disingkat ABI. Perusahaan ini akan mendapat bagian keuntungan dari proyek raksasa ini. Siapa pemilik dan siapa pemimpin PT Arya Bakti Investindo? Mari kita lihat lebih dalam. PT Arya Bakti Investindo, perusahaan keluarga yang menguasai proyek raksasa. PT Arya Bakti Investindo didirikan pada tahun 2019. Perusahaan ini bergerak di bidang investasi dan perdagangan. Modal awalnya tidak terlalu besar, hanya beberapa miliar rupiah. Pada awal pendiriannya, perusahaan ini tidak terlalu dikenal. Tidak ada proyek besar yang dikerjakan. Tidak ada prestasi yang menonjol. Ini adalah perusahaan biasa seperti ribuan perusahaan investasi lain di Indonesia. Tapi pada tahun 2021, tiba-tiba saja PT Arya Bakti Investindo ditunjuk sebagai mitra lokal Saudi Aramco untuk proyek kilang minyak di Tuban. Bagaimana bisa sebuah perusahaan muda yang tidak punya pengalaman di bidang minyak dan gas tiba-tiba dipercaya mengelola proyek senilai 20 miliar dolar Amerika? Jawabannya ada pada siapa yang memimpin perusahaan ini. Pimpinan tertinggi PT Arya Bakti Investindo adalah Maruli Simbolon. Tunggu dulu, namanya hampir sama dengan Maruli Simanjuntak. Apakah mereka orang yang sama? Atau dua orang berbeda? Berdasarkan penelusuran kami, ada dugaan kuat bahwa ada hubungan keluarga antara PT Arya Bakti Investindo dengan keluarga Luhut Panjaitan. Maruli Simbolon disebutkan sebagai menantu Luhut Panjaitan dan menjabat sebagai pimpinan tertinggi di PT Arya Bakti Investindo. Namun ada kerancuan di sini. Maruli Simanjuntak yang menjadi kepala staf Angkatan Darat adalah menantu Luhut karena menikah dengan Fianca Revensi Panjaitan. Sedangkan Maruli Simbolon disebutkan sebagai pimpinan PT Arya Bakti Investindo. Apakah ini dua orang berbeda dengan nama depan yang sama? Atau satu orang yang sama dengan penulisan nama berbeda? Atau ada menantu lain dari Luhut Panjaitan yang belum terungkap? Yang jelas, ada benang merah yang menghubungkan PT Arya Bakti Investindo dengan keluarga Luhut Panjaitan. Dan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang konflik kepentingan. Konflik kepentingan, yang jelas dan nyata, Luhut Binsar Panjaitan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tugasnya adalah mengurus semua investasi besar yang masuk ke Indonesia, termasuk investasi dari Saudi Aramco. Sebagai Menteri Koordinator,
Luhut memiliki kekuasaan besar. Dia bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dia bisa menentukan siapa yang boleh menjadi mitra dalam proyek besar. Dia bisa membuka atau menutup jalan bagi investor asing. Sekarang bayangkan, Luhut yang berkuasa dalam kebijakan investasi, menantunya atau orang yang dekat dengan keluarganya memimpin perusahaan yang menjadi mitra Saudi Aramco. Apakah ini bukan konflik kepentingan? Konflik kepentingan terjadi ketika seseorang yang memegang jabatan publik memiliki kepentingan pribadi yang bisa mempengaruhi keputusannya. Dalam hal ini, Luhut bisa menggunakan jabatannya untuk menguntungkan keluarganya sendiri. Ini melanggar prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Pejabat publik harus bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan keluarga atau kelompoknya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pejabat negara tidak boleh menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Ini jelas-jelas dilanggar dalam kasus ini. Menurut peraturan pemerintah tentang kode etik penyelenggara negara, pejabat harus menghindari konflik kepentingan. Jika ada potensi konflik, pejabat harus mengundurkan diri atau melepaskan kepentingan pribadinya. Tapi aturan ini sepertinya diabaikan. Bagaimana proyek ini bisa terjadi? Kronologi lengkap. Mari kita runut satu persatu bagaimana proyek ini bisa terjadi. Tahun 2019, PT Arya Bakti Investindo didirikan. Perusahaan kecil dengan modal terbatas. Tahun 2020, pemerintah Indonesia mulai bernegosiasi dengan Saudi Aramco untuk investasi besar di sektor energi. Luhut Panjaitan sebagai Menteri Koordinator memimpin perundingan ini. Tahun 2021, Saudi Aramco mengumumkan rencana membangun kilang minyak di Tuban senilai 20 miliar dolar Amerika. Dalam pengumuman ini, disebutkan bahwa Aramco akan bermitra dengan Pertamina dan satu perusahaan lokal. Pertengahan 2021, PT Arya Bakti Investindo tiba-tiba muncul sebagai mitra lokal. Tidak ada tender terbuka, tidak ada kompetisi, tidak ada proses seleksi yang transparan. Perusahaan ini langsung ditunjuk. Akhir 2021, perjanjian kerja sama ditandatangani. PT Arya Bakti Investindo resmi menjadi mitra Saudi Aramco dan Pertamina. Perusahaan yang baru berumur 2 tahun ini mendapat proyek senilai ratusan triliun rupiah. Tahun-tahun 2022 sampai tahun 2023, proyek dimulai. Pembebasan lahan dilakukan, desain kilang minyak dirancang. PT Arya Bakti Investindo mendapat bagian keuntungan dari proyek ini. November tahun 2023, Maruli Simanjuntak, menantu Luhut Panjaitan, diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Kekuasaan keluarga Luhut semakin menguat. Tahun 2024, Danantara dibentuk. Pandu Sejahrir, keponakan Luhut Panjaitan, ditunjuk sebagai Kepala Teknologi Informasi. Keluarga Luhut kini menguasai posisi strategis di militer, pemerintahan, dan perusahaan negara. Dari kronologi ini jelas terlihat pola kekuasaan yang menggurita. Satu keluarga mengendalikan banyak hal penting di negara ini. Bukti-bukti yang tidak bisa dibantah. Bukti pertama, dokumen resmi PT Arya Bakti Investindo menunjukkan bahwa perusahaan ini baru didirikan tahun 2019 dengan modal kecil. Tidak masuk akal perusahaan seperti ini bisa dipercaya mengelola proyek 20 miliar dolar Amerika tanpa ada koneksi khusus. Bukti kedua, pengumuman resmi pemerintah tentang proyek Aramco Tuban menyebutkan PT Arya Bakti Investindo sebagai mitra lokal. Tidak ada penjelasan mengapa perusahaan ini dipilih. Bukti ketiga, surat keputusan Presiden tentang pengangkatan Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat tertanggal 20 November tahun 2023. Maruli adalah menantu Luhut Panjaitan. Bukti keempat, pengumuman resmi Danantara tentang susunan pimpinan menyebutkan Pandu Sejahrir sebagai Kepala Teknologi Informasi. Pandu adalah keponakan Luhut Panjaitan. Bukti kelima, berbagai pemberitaan media massa nasional dan internasional mengangkat isu konflik kepentingan ini. Media investigasi telah melakukan penelusuran dan menemukan hubungan keluarga yang jelas. Bukti keenam, tidak ada perusahaan lain yang diberi kesempatan untuk menjadi mitra lokal dalam proyek Aramco. Ini menunjukkan ada permainan tertutup. Bukti ketujuh, Luhut Panjaitan sebagai Menteri Koordinator memiliki wewenang langsung atas kebijakan investasi besar, termasuk proyek Aramco ini. Semua bukti ini saling terkait dan menunjukkan satu hal, ada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan keluarga.
Integritas yang dilanggar. Ada beberapa prinsip integritas dan peraturan yang dilanggar dalam kasus ini. Pertama, prinsip tidak ada konflik kepentingan. Pejabat publik tidak boleh memiliki kepentingan pribadi dalam keputusan yang diambilnya. Luhut jelas melanggar ini karena menantunya dan keponakannya mendapat untung dari kebijakannya. Kedua, prinsip transparansi. Semua keputusan publik harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Penunjukan PT Arya Bakti Investindo tidak transparan. Tidak ada tender, tidak ada penjelasan. Ketiga, prinsip kompetisi yang adil. Semua perusahaan harus punya kesempatan yang sama untuk ikut dalam proyek pemerintah. Dalam kasus ini, hanya satu perusahaan yang dekat dengan penguasa yang diberi kesempatan. Keempat, prinsip nepotisme. Pengangkatan berdasarkan hubungan keluarga sangat dilarang dalam pemerintahan yang baik. Maruli Simanjuntak dan Pandu Sejarir jelas mendapat jabatan karena hubungan keluarga dengan Luhut. Kelima, prinsip pengabdian kepada rakyat. Pejabat publik harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau keluarga. Dalam kasus ini, kekuasaan digunakan untuk kepentingan keluarga. Semua pelanggaran ini tercatat jelas dan tidak bisa dibantah. 5 ayat Alkitab tentang keadilan dan korupsi. Pertama, Amsal 29 ayat 4, Raja yang berlaku adil membuat negara kuat, tetapi orang yang hanya mau menerima suap akan menghancurkan negara itu. Kedua, Yesaya 10 ayat 1 dan 2. Celakalah orang yang membuat peraturan yang tidak adil, dan yang menulis keputusan yang menyusahkan orang miskin.